Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita, yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan menuju kebenaran kepada kita semua. Teman-teman semua, sebagai hamba kita perlu meningkatkan rasa cinta kita terhadap Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Maka dari itu, patut kita mengetahui cinta kita sebesar mana untuk mengetahui sebesar apa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, cinta kepada Allah atau marhabatullah adalah pondasi utama dalam hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Cinta kepada Allah bukan hanya sekedar dengan hati, tetapi merupakan energi untuk kita melakukan hal yang taat kepadanya, yaitu dengan cara melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan menjadikannya sebagai prioritas hidup dalam kehidupan kita. Karena kita mengetahui bahwasanya kita adalah zat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu mengenal langkah-langkah untuk mencintai Allah. Karena untuk apa kita hidup tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pada dasarnya kita itu adalah hamba yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156 yang artinya, dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya cinta kepada Allah adalah ciri khas orang-orang yang beriman. Cinta ini bukan hanya sekedar dari lisan, tetapi harus diamalkan dengan amal-amal yang nyata di kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana cara kita untuk mencintai Allah? Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui untuk mencintai Allah. Yang pertama, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Sepatutnya kita sebagai hamba perlu mengenal Tuhannya sendiri. Yang pertama yaitu dengan mengenal Allah atau disebut dengan ma'rifatullah. Untuk mencintai Allah, kita itu perlu mengetahui atau mengenal sifat-sifatnya, keagungannya, nikmat yang tak terhitung. Dengan mengenal Allah, kita itu akan merasa kagum dan akan memiliki rasa syukur bahwasanya, oh, ternyata saya adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu taat untuk menjauhi larangannya dan mendekati atau melaksanakan perintahnya. Contoh-contoh kecil poin kedua ini mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, layaknya sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 136 yang menyebutkan bahwa, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan menghapus semua dosa-dosamu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah. Sepatutnya kita sebagai muslim perlu meningkatkan kualitas ibadah kita. Apalagi 50 hari ke depan kita akan melaksanakan bulan yang suci atau bulan Ramadan. Di mana dalam bulan Ramadan tersebut patutlah kita untuk meningkatkan amalan-amalan dan meningkatkan ibadah-ibadah pada bulan tersebut, pada bulan yang suci tersebut. Hati seorang hamba yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah akan selalu merasa terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seorang hamba akan melakukan zikir kepadanya dan merasakan betapa tenang dan ademnya ketika seorang hamba melakukan zikir. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang menyatakan bahwa, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Oleh karena itu, patutlah seorang hamba seperti kita mengingat Allah dengan cara berzikir untuk menenangkan hati kita. Lalu yang kelima, yaitu
sepatutnya kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Rasul, cinta kepada kitab-kitabnya, cinta kita terhadap ibadah kita, lalu cinta terhadap sesama, terhadap makhluk sesama, gitu. Nah, dari 5 poin tersebut, jika kita sudah melakukan kelima poin tersebut, mungkin nanti kita akan bisa menemukan beberapa poin di mana kita sudah langkah, oh ternyata kita sudah ada pada tahap mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ciri-ciri orang yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama, seorang hamba akan selalu merasa cukup atau selalu bersyukur dalam kondisi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang hamba akan merasakan bahwasanya dunia itu adalah sarana perjalanan. Jadi bukan prioritas utama. Jadi dunia bukanlah prioritas utama seorang hamba, dan seorang hamba tersebut menjadikan ladang ibadah di dunia gitu. Jadi tidak memprioritaskan hal-hal dunia gitu. Jadi dunia dijadikan hanya sebagai ladang, lalu dijadikan sebagai jalan gitu. Lalu yang ketiga, rela berkorban demi menaatinya. Yang terakhir, seorang hamba akan menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga hubungannya dengan saudaranya, dengan sesama makhluk-makhluknya. Pokoknya, ia akan menjadi pribadi yang baik gitu, dan akan menjaga tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, dan dengan seluruh yang ia kenali gitu. Lalu ia akan benar-benar menjaga hubungannya dengan makhluk-makhluk lain atau dengan orang-orang. Nah, jadi cinta kepada Allah adalah sumber kebahagiaan sejati. Ketika kita mencintai Allah, segala urusan dunia akan terasa ringan dan kesulitan terasa akan penuh makna. Karena semuanya diraih demi meraih maknanya. Jadi ketika kita merasakan kesulitan, ingatlah bahwa di balik kesulitan pasti ada kebaikan yang akan Allah berikan ke depannya. Oleh karena itu, rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala patut ditanamkan, gitu ya. Patut ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah ciri-ciri orang yang telah mencintai oleh Allah, dan ciri-ciri orang tersebut bisa disebut orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan marhabatullah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Karena pada akhirnya hanya cinta inilah yang menyelamatkan kita dari urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga Allah menjadikan kita seorang hamba yang mencintainya dan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan akan menjadikan pelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan segala hal dan meningkatkan ibadah-ibadah kita ke depannya dan menjadikan dunia sebagai ladang ibadah kita untuk akhirat nanti. Amin amin rabbal alamin. Saya Ica Cantika Utami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.